Jadi kita baca hadis ini sekaligus dikaitkan dengan kamus. Pilihan kamusnya ada Lisanul Arab, As-Sihah, Al-Qamus, dan An-Nihayah fi Ghoribil Hadis. Ini tentu hanya terkait kata-kata yang gharib. Kalau kita pakai Lisanul Arab tentu semua kata ada. Ini misalnya kita klik bin niyat, kita klik, di sini akan dimunculkan di dalam kamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengulas tentang aplikasi hadis yang menurut saya ini aplikasi paling keren, paling bagus yang pernah saya temui. Namanya Jawami'ul Kalim. Di sesi kali ini kita akan menjelajahi fitur qiraah mutanawwi'ah dan muqaranatul masadir. Sekarang kita masuk di qiraah mutanawwi'ah. Qiraah mutanawwi'ah ini isinya pertama tasnif ya. Kalau kita lihat ini seluruh kitab yang ada di aplikasi ini berdasarkan tasnifnya nih Syikhah wa Mustakhrajat, Sunan wa Muwatta'at. Lalu kalau kita klik di masing-masing akan ditampilkan kitabnya. Ini misalnya Syikhah. Syikhah ini ada 9 dalam kategori Syikhah atau tasnif Syikhah. Lalu di Sunan wa Muwatta'at ada 19. Sobat bisa melihat seluruhnya. Kalau kita misalnya klik Kullal Masadir, nah ini seluruhnya akan ditampilkan. Kitab ini bilang seluruhnya atau kitab yang masukkan di sini ada 1400. Betul, ada 1400 dan 500 diantaranya waktu itu, waktu dirilis aplikasi ini, itu ada 500 makhtutot. Waktu itu masih berupa makhtutot atau berupa manuskrip. Kemudian sobat juga bisa melihat berdasarkan musonef atau mu'alifnya, pengarangnya, dan ini dibagi atau dikategorisasi berdasarkan kurun. Ini abad 1, ini abad 2, yang masuk abad 3, lalu ditampilkan kitabnya. Sahih Bukhari masuk abad 3, karena dia berada di tahun 2506. Sampai Qarn 11, lalu Mabak Dauni setelah 11, kalau Kullal Musannifin akan ditampilkan seluruh mu'alif. Kemudian kita kembali ke majalat yang lebih enak tasnifnya. Ini misalnya di Syikhah, lalu kalau kita mau baca, ini di double klik aja, Sahih Bukhari, dia akan ditampilkan kitab Sahih Bukhari. Sobat, yang tertulis ini, juz 1, Sohifah 2 ini memang sesuai dengan di kitab aslinya. Nah, kitab aslinya di mana? Kita bisa klik di Bitokotul Kitab. Ini katalog gitu. Kita lihat kitabnya Sahih Bukhari, musannifnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, lalu penerbitnya Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, Baladun Nasri atau tempat terbitnya Beirut, Sanatrun Nasri kosong atau tanpa tahun. Rokmut Taba'ah Atsalita ini edisi atau cetakan ketiga, Muhakkik Dr. Mustafa Dibulbuwo. Jadi di sini yang kita lihat juz 1 Sohifah 2 ini memang di kitab aslinya juz 1 Sohifah 2. Demikian juga di sini, setelah di sini juz 1 Sohifah 3, berarti mulai dari sini ini adalah juz 1 Sohifah 3. Kemudian kita klik Thoriqatul Ardi. Di sini ada pilihan, kita mau melihat seluruh hadis atau seluruh kitab, atau yang misalnya hadisnya yang sahih aja, hadisnya yang marfu'ah aja, atau yang mauqufah aja. Misalnya kita klik al-ahadis ad-dha'ifah. Muwafiq. Maka yang ditampilkan di sini adalah hadis-hadis yang dhaif di dalam Sahih Bukhari. Menurut aplikasi ini,
hadis-hadis yang ditampilkan di sini adalah hadis yang dhaif. Tentu untuk mengetahui dhaifnya apa, kita harus melalui bahsu nanti. Nah, sekarang ini hanya contoh aja misalnya. Ini di mana kira-kira dhaifnya atau apa yang menyebabkan dhaif? Ini sekaligus sobat bisa melihat kalau mau lihat siapa Muhammad bin Salam, kita klik aja, maka di sini akan ditampilkan biografi dan jarhu buat takdilnya. Di bagian biografi ini dia menyebutkan nama, ismu rawi, ismu syuroh, nama populernya, lalu nasabnya dia sebut Al-Bukhari, salah satunya nasab, lalu rutbahnya dia sebut thiqotun, sahabat, artinya perawi ini termasuk perawi yang sikoh dan dobet. Kemudian disebutkan sanatul wafah, kalau kosong berarti kosong. Nah sobat, saya perlu ingatkan bahwa di aplikasi ini terbalik antara sanatul wafah dan sanatul milad. Jadi yang ada di sanatul milad ini sebenarnya sanatul wafah. Ini memang salah satu bug di dalam aplikasi ini. Di rawalahu ini hanya ada dua pilihan, yaitu Bukhari dan Muslim. Artinya kalau Bukhari aktif berarti perawi ini digunakan atau termasuk rijalnya Bukhari. Kemudian jarhu wal adalah ini terkait dengan komentar para ulama terkait dengan rawi ini. Di sini ada Abu Hatim, kemudian Ibnu Hibban, sampai yang nomor 6 ini Az-Zahabi. Asyuyuh ini berbicara tentang siapa gurunya Muhammad bin Salam. Disebutkan di sini seluruhnya, ini sesuai dengan ada yang di kitab-kitab. Lalu At-Talamid, dia sebutkan siapakah murid-murid Muhammad bin Salam. Kemudian Tahdhibul Kamal ini secara khusus menampilkan kitab Tahdhibul Kamal yang terkait dengan perawi ini, yaitu Muhammad bin Salam Al-Farad As-Sulami. Kalau kita klik yang At-Tali, dia akan berpindah ke Al-Muharibi. Nah yang ini, Al-Muharibi, langsung kembali ke Ta'rif Al-Am. Sekali lagi, sanatul wafah dan sanatul milad ini terbalik. Kalau di sini sanatul milad berarti sebenarnya ini adalah sanatul wafah. Rutbahnya thiqoh. Kita lihat di rawalahu, ada Bukhari dan Muslim aktif, itu artinya Al-Muharibi adalah rijalnya Bukhari, juga rijalnya Muslim. Kemudian ini tadlis, ikhtilat ini nyala, artinya menurut aplikasi ini berdasarkan beberapa kitab, Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad atau yang dikenal dengan Muharibi ini termasuk mudallis. Lalu kita klik lagi, dia akan berpindah ke rawi setelahnya yaitu Sholih bin Hayyan. Nah disinilah letaknya kenapa hadis ini menurut aplikasi disebut do'if, karena ada rijal atau salah satu perawinya do'iful hadis, yaitu Sholih bin Hayyan. Jadi sobat, hadis ini do'if itu berdasarkan isnadnya, karena di dalam isnad ada salah satu rijal atau perawi yang do'if. Apakah matanya do'if? Belum tentu, karena analisis ini hanya berdasarkan isnad. Lalu, hadis ini juga disebut do'if. Waqala Bahz bin Hakim. Kenapa? Karena langsung disebutkan waqala. Ini artinya hadis mu'allak. Hadis mu'allak itu berarti ada perawi antara Bukhari dan Bahz bin Hakim yang tidak disebutkan. Atau waqala itu tidak tersambung, itu intinya. Ada ingkitok di dalam hadis ini. Demikian juga waqala al-lais. Jadi sekali lagi, apakah hadisnya Allahu Ahakku ini dhaif matanya? Kita tidak tahu sampai kita kemudian melakukan penelitian lebih lanjut, tetapi berdasarkan sanad hadis ini dhaif karena mu'allak. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh, mu'allaknya Al-Bukhari itu kalau menurut Ibnu Hajar, mu'allaknya itu sudah atau ditampilkan sebagai penguat hadis yang sudah disebutkan sebelumnya.
kalaupun tidak ada, hanya mu'allaq, biasanya ada di judul-judul, itu oleh Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah ditakhrij dan ditemukan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kita lanjut. Kemudian ini Thoriqul Ardi kita kembalikan aja yang al-hadis al-kamilah seperti ini. Nah, ini juga salah satu kelebihannya. Ada robtun mu'jamiyun. Jadi kita baca hadis ini sekaligus dikaitkan dengan kamus. Pilihan kamusnya ada Lisanul Arab, As-Sihah, Al-Qamus, dan An-Nihayah fi Ghoribil Hadis. Ini tentu hanya terkait kata-kata gharib. Kalau kita pakai Lisanul Arab tentu semua kata ada. Ini misalnya kita klik bin niat, kita klik, di sini akan dimunculkan di dalam kamus. Niat itu min nawa, nawa syai', niyatan, wa niyatan, bitakhfif, dan seterusnya. Hijratuhu kita klik, maka akan dimunculkan apa makna al-hijrah sesuai dengan di dalam kamus Lisanul Arab. Kalau kita klik kamus lain, misalnya An-Nihayah, hijratuhu, ada di sini, dia sebutkan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah, kalau di dalam An-Nihayah karakteristiknya adalah dia bahas hijrah berdasarkan hadis-hadis yang lain. Nah, ini misalnya la hijrata ba'dal fathi. Di hadis lain la tanqatul hijrah dan seterusnya. Tapi tidak semuanya ada, misalnya kita klik An-Niyah, enggak ada. Karena memang namanya juga An-Nihayah fi Ghoribil Hadits wal Athar. Lalu bagian ini untuk memindahkan ke halaman berikutnya. Maksudnya halaman itu halaman baca ya. Karena kalau halaman kitabnya ditandai dengan yang biru seperti ini. Nah, kalau mau pindah ke halaman berikutnya, ini As-Safhah At-Taliyah 2 dari 2318 halaman. Nah, ini halaman berikutnya. Sobat juga bisa menuju ke halaman tertentu melalui bab. Klik di tabwib, lalu misalnya kita mau masuk ke Kitabul Janaiz, klik aja di sini, lalu dia ditampilkan ada yang di Kitabul Janaiz ini. Misalnya kita klik Babul Amri Bittibail Janaiz. Double klik. Nah, di sini langsung masuk kita di Kitabul Janaiz, lalu Babul Amri Bittibail Janaiz. Jadi sobat, di samping kita bisa melalui klik halaman tadi, juga ada fitur untuk masuk melalui bab-bab yang ada di kitab tersebut. Jadi ini sobat, fitur-fitur yang ada di dalam Qiraah Mutanawwi'ah. Menu berikutnya adalah Takhrijur Rasail. Menu ini sobat, ini tidak berfungsi. Saya sudah mencoba beberapa kali dan tidak berhasil. Jadi Takhrijur Rasail ini menurut saya memang bug dari aplikasi ini dan dia tidak berfungsi. Kita lanjut aja ke Muqaronah Masodir. Muqaronatu Masodir ini fungsinya untuk membandingkan kitab satu dengan kitab yang lainnya. Ini misalnya kita membandingkan Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Kita pindahkan dulu Sahih Muslim karena yang kita bandingkan itu di Majmu'ah Ula dan Majmu'ah Tsaniyah. Sementara Sahih Muslim tidak ada di Majmu'ah Tsaniyah. Jadi kita pindahkan, kita centang, lalu kita klik panah kiri. Sekarang dia sudah ada di sini, kita centang. Sahih Bukhari juga kita centang. Jadi nanti dia akan membandingkan antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Dari sisi pertama infarodabihi. Infarodabi ini nanti dia akan menampilkan hadis-hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari melalui jalur tertentu, sahabat misalnya, tetapi tidak diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Itu infarodabihi. Kalau mustarak itu ada di dalam Sahih Bukhari, juga ada di dalam Sahih Muslim. Atau ada di Majmu'ah Ula, juga ada di dalam Majmu'ah Atsaniyah. Kalau zawaid,
ini ada di dalam Sahih Muslim, tetapi sebaliknya tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi zawaid ini kebalikan dari infaroda bihi. Kita coba mulai dari zawaid dulu ya. Ardu. Ini ditampilkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Kita klik misalnya man haddatsa anni bihaditsin ya, yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Samurah bin Jundab. Kita double klik atau klik ardu sama aja. Ini hadisnya. Sobat, ini tampaknya ada persoalan. Tadi yang kita klik kan Samurah bin Jundab, tetapi yang keluar Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah ini juga menurut saya bagian dari bug, dia tidak bisa mengidentifikasi hadis yang sebelumnya. Jadi kita rujuk aja, kita kembali ke tadi, kita klik. Kita pilih hadis yang kedua, yaitu sama temanya, mangkadzaba alayya muta'ammidan, lalu diriwayatkan oleh Abu Hurairah ad-Dausi. Kita double klik. Kemudian kita cek benar diriwayatkan oleh Abu Hurairah ad-Dausi, lalu kita double klik lagi, kemudian kita lihat hadis mangkadzaba yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Abu Hurairah itu diriwayatkan Muslim bin Hajjaj, tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Ini kita tidak temukan. Tapi bukan berarti Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Bisa jadi dan memang iya meriwayatkan hadis ini, tetapi tidak yang melalui jalur Abu Hurairah ad-Dausi. Oke, kita tutup. Sekarang kita coba yang mustarok. Lalu kita klik ardu. Ini ditampilkan hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim. Misalnya hadis kadiban alayya diriwayatkan melalui jalur sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Kita klik, kita double klik ya. Kemudian kita double klik lagi, kita lihat ini Muhammad bin Ismail ada di Sahih Bukhari berarti. Lalu juga diriwayatkan oleh Muslim bin Hajjaj. Semuanya dari Mughirah bin Syu'bah. Tetapi tentu ini beda redaksinya ya. Bisa beda sedikit ataupun beda banyak. Kalau kita mau lihat redaksinya, kita klik ardur riwayah. Ini hadisnya. Innaka diban alayya, laisa kakadibin ala hadin. Dan seterusnya, mangkadzaba alayya. Kita lihat, diriwayatkan Sahih Bukhari. Lalu, kita lihat di bawahnya juga diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Juga melalui jalur Mughirah bin Syu'bah dengan 2 isnad kalau Sahih Muslim. Misalnya kita klik yang Sahih Muslim, double klik, muwafiq. Nah kita lihat yang kita berbicara tentang zawaid tadi, ada kita ketika ngeklik Samurah bin Jundab, keluarnya Mughirah bin Syu'bah. Kalau Samurah bin Jundab itu hanya diriwayatkan oleh Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi kalau yang melalui jalur Mughirah bin Syu'bah, Bukhari juga meriwayatkan. Karena itu tadi ada bug, ada kesalahan ketika Samurah bin Jundab dimunculkan. Yang dimunculkan adalah Mughirah bin Syu'bah karena dia menjadi satu, yaitu melalui 2 isnad. Jadi hadis ini melalui 2 isnad. Yang pertama melalui jalur Samurah bin Jundab, yang kedua melalui jalur Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini yang Muslim yang pertama. Ini lihat Ismul Kitab Sahih Muslim. Kemudian kita buka yang kedua juga dari Mughirah bin Syu'bah. Ini redaksinya, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini juga diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini karena karakteristiknya Sahih Muslim seperti itu, dia langsung wa haddatsani, ini isnad yang berbeda tetapi juga melalui Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ini yang mustarok. Kita tutup takhrijul hadis. Kembali ke Muqarrarah Masadir. Lalu kita klik infarada bihi, kita klik ardu. Kali ini hanya menampilkan hadis-hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari tapi tidak diriwayatkan oleh Sahih Muslim.
Misalnya kita ambil satu yang hadis mangkadzaba alayya tapi diriwayatkan Zubair bin Awam. Kalau tadi yang diriwayatkan Abu Hurairah itu ada di Muslim, tidak ada di Sahih Bukhari. Kalau hadis yang sama temanya diriwayatkan melalui Mughirah itu ada di Muslim dan ada di Bukhari. Kali ini yang diriwayatkan melalui Zubair bin Awam dengan hadis temanya sama, ini hanya ada di Bukhari tapi tidak ada di Muslim. Kita double klik. Nah, ini hadisnya Zubair bin Awam. Lalu kalau kita mau lihat lebih lengkap, kita double klik atau ardur riwayah. Dan ini hasilnya. Ini kita lihat hadis diriwayatkan melalui jalur sahabat Zubair bin Awam, redaksinya mangkadzaba alayya. Lalu kita lihat di bawah sini, ini ada Sahih Bukhari, di bawahnya langsung Sunan Abi Dawud. Ini artinya Sahih Muslim tidak meriwayatkan hadis ini yang melalui jalur Az-Zubair bin Awam. Demikian sobat, ulasan saya tentang aplikasi yang menurut saya bagus sekali ini, Jawami'ul Kalim. Terima kasih sobat telah mengunjungi channel saya dan sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.